Shalom adik-adik. Shalom. Pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Bapak buat kesempatan kalau kami masih boleh beribadah. Ini semua karena kebaikan-Mu, ini semua karena kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya lawatan-Mu nyata walaupun kami sedang ada di rumah. Yang pertama kami percaya Engkau menjamah kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Siapa yang percaya kalau Tuhan yang kita sembah, Dia pokok anggur yang benar dan kita adalah carangnya. Amin. Amin. Yang setuju sama-sama mari kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. 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 Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Kali katakan, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Haleluya. Hari ini bersukacita, amin. Yang bersukacita sorakan haleluya. Haleluya.
sejujurnya Tuhan. Katakan Tuhan, sentuh hati kami, Amin. ubah hidup kami Tuhan. Amin. Kami mau hidup kami jadi seperti Engkau. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita katakan, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
Tuhan. Kami mau hidup kami diubahkan menjadi Yesus Tuhan. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir dan tiada pernah. Yuk sekali lagi dengan hati sama-sama katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kini kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Ayo kamu sekarang. Oke. Ada botak. Botak. Anak Ella botak. 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 Wih, mengerikan. Seandainya itu terjadi betulan, wah ngeri loh itu. Tapi pernah terjadi betulan yang kayak gitu. Serius. Yang kayak gitu itu pernah terjadi. Yuk buka Alkitabnya. Wah, cerita kok menyeramkan seperti itu ya. Yuk coba Om Ipung tunjukkan di mana sih ayatnya. Emang ada yang kayak gitu ya? Ada anak kecil-kecil yang dimakan beruang. Ada. 2 Raja-Raja pasal 2, semua dibuka Alkitabnya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 24. Ini kita baca bersama-sama supaya kamu tahu gimana sih sejarahnya kok ada anak kecil-kecil dimakan beruang itu. Wah, mengerikan. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 25. Yang sudah menemukan bilang yang keras, haleluya. Belum dengar. Lagi. Haleluya. Ah iya, 200 anak yang teriak haleluya. Oke, kita baca bersama-sama ya. Hitungan ketiga mulai. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, Elisa sedang naik, maka keluarlah anak-anak dari kota itu.
lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Beneran loh, ada ya kayak gitu ya. Ayat 24. Lalu berpalinglah ia ke belakang. Si Elisa itu noleh ke belakang, lihat anak-anak tadi. Apa yang terjadi? Ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Yuk ngomong sama kakakmu, sama adikmu yang di sebelah. 42 anak mati. Wow, ngeri ya. Ayat 25. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Oke, yuk fokus semuanya. Kira-kira apa yang membuat beruang itu mencabik-cabik anak-anak ini tadi? Apa karena bilang Elia botak? Kan Elia memang botak. Apa masalahnya coba? Sekalipun sebenarnya kalau di Alkitab Elia botaknya enggak warna-warni. Itu tadi yang memerankan membuat membuat kepalanya dibuat kayak botak tapi warna-warni enggak apa-apa lah. Itu hanya untuk perumpamaan aja kayak Elisa pada waktu itu. Tapi waktu itu enggak warna-warni. Apa yang membuat anak-anak itu dicabik-cabik sama beruang? Oke, ini yang akan kita pelajari. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita semua tentang 2 hal ini. Yang pertama, kenapa beruang itu mencabik-cabik anak-anak ini? Kenapa Tuhan mengirim beruang untuk mencabik-cabik anak-anak ini tadi? Yang pertama, karena anak-anak itu tidak menghormati orang yang lebih tua. Bukan orang tua loh. Sekalipun Elisa tadi bukan orang tuanya anak-anak tadi. Tapi Tuhan ngajarkan supaya kita yang lebih muda itu menghormati orang-orang yang lebih tua. Masa sih kayak gitu emang ada ayatnya? Ada. Coba ayo buka. Ini ada di kitab Imamat. Semua buka Alkitabnya. Imamat. Imamat pasal berapa ya? Imamat pasal 19 ayat 32. Imamat pasal 19 ayat 32. Om Ipung bacakan, kalian perhatikan. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Sekalipun zaman sekarang banyak yang muda-muda ubanan juga, tapi ya gak apa-apa. Ini maksudnya pada waktu itu adalah untuk orang-orang yang lebih tua. Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Maksudnya apa? Itu perintah Tuhan. Langsung dari Tuhan. Tuhan mau kita semua yang masih muda ini menghormati orang-orang yang lebih tua. Alkitab tuliskan orang-orang yang ubanan. Kalau di terjemahan yang lain yang lebih gampang gini bunyinya. Di hadapan orang yang lanjut usia, engkau harus berdiri dan engkau harus menghormati kehadiran orang tua. Jadi berdirinya itu untuk memberikan hormat. Jadi ketika ada orang tua yang datang gitu kan, misalnya di satu pertemuan. Nah kita yang muda berdiri untuk memberikan hormat. Kalau di budaya Indonesia atau khususnya di Jawa, ketika ada orang tua yang duduk-duduk gini kan, di pinggir jalan misalnya, terus kamu lewat. Nah kalau di Jawa itu lebih ditekankan lagi untuk menghormati orang yang lebih tua. Kalau ada orang duduk-duduk kayak gitu, kita lewatnya nunduk. Nah, kira-kira seperti itu. Itu macam-macam cara untuk menghormati orang yang lebih tua. Lalu yang berikutnya, tidak boleh membentak-bentak sama orang yang lebih tua. Sekalipun itu mbakmu yang di rumah, yang bantu di keluargamu, tidak boleh. Mbak iki loh bajuku kok ejek bau, lalu marah-marah, enggak boleh. Serius, itu Tuhan yang ngomong loh, bukan Om Ipung, bukan guru-guru sekolah minggu yang di sini. Tuhan yang ngajar kepada kita semua.
Hormati orang-orang yang lebih tua. Bukan orang tua loh, kalau orang tua udah jelas perintahnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini beda, orang yang lebih tua. Yuk lagi cek 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, apa kata firman Tuhan? Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Wah, banyak banget ayatnya yang kayak gini ya. Serius. Itu sebabnya kenapa kok anak-anak tadi sampai dihukum Tuhan seperti itu. Karena mereka yang pertama, tidak menghormati Elisa sebagai orang yang lebih tua. 1, firman Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini. Belajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, kenapa sih kok Tuhan sampai menghukum anak-anak tadi, sampai mengirimkan beruang dan mencabik-cabik mereka, akhirnya 42 anak itu mati. Alasan yang kedua, karena anak-anak itu tidak menghormati hamba Tuhan. Orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, itu harus dihormati. Ada om-om tantemu di sekolah minggu, ada bapak ibu gembala di gerejamu, ada om-om tante yang melayani pelayan di gerejamu. Itu orang-orang yang memang sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Hormati mereka. Elisa itu nabi, dia bukan sembarangan orang. Anak-anak tadi bisa ngejek-ngejek kayak gitu. Naiklah botak. Itu hamba Tuhan loh diejek-ejek kayak gitu. Jadi yang pertama harus menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua harus menghormati hamba-hamba Tuhan. Amin firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan mengajarkan pada kita 2 hal ini pagi ini. Menghormati orang yang lebih tua dan menghormati hamba-hamba Tuhan. Ingat baik-baik, aku harus menghormati orang-orang yang lebih tua selain orang tuaku. Dan menghormati orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Om, tante guru sekolah minggu, om, tante pendeta, gembala yang ada di gereja, om, tante semua yang terlibat dalam pelayanan di rumah Tuhan. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, bukan sembarangan orang. Hormati mereka. Amin firman Tuhan. Yuk kita tutup dalam doa. Semua sikap berdoa yang baik. Om Ipung akan berdoa untuk kalian semua. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk kami bukan hanya menghormati orang tua kami, tapi kami menghormati orang-orang lain yang lebih tua dari kami. Sekalipun mereka mungkin jabatannya lebih rendah dari kami, pembantu kami, mbak, mas yang ada di rumah kami, ketika umur mereka jauh lebih tua dari kami, Tuhan ajarkan kami untuk menghormati mereka. Kami juga mau menghormati hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah panggil untuk melayani Tuhan. Biarlah kami menaruh penghormatan tersendiri untuk mereka yang Tuhan panggil untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman itu tertanam dalam hati kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, bye.